Oke, anggaplah kita mau jualan apa, Bu? Penggorengan. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Kali ini kita mau bincang-bincang tentang spin selling. Apa sih itu spin selling tuh ya? Kayaknya baru dengar gitu ya. Nah, sahabat sales, yuk daripada kita menerka-nerka sendiri, mengira-ngira sendiri, lebih baik kita bincang-bincang langsung aja dengan Coach Antonius Arif ya. Kita simak dulu yang berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Sehat sekali Coach ya, Sehat. segar ya. Ya. Rapi banget Coach. Iya, bangunnya subuh. Karena harus mengajar gitu. subuh. Karena Sempet kebetulan olahraga, Coach? sempat. Jadi mengajar di Kalimantan, jadi harus bangun 1 jam lebih awal. Oh waktunya ya. Iya. Online ya Coach? Untung pelatihannya online, makanya kita bisa bikin konten YouTube. Kalau pelatihannya nggak online sih kayaknya berat ya. Karena saya harus berangkat ke Kalimantan kan. Iya, cemungut ya Coach. Mm-mm. Coach, kali ini kita mau bahas tentang spin selling nih. Nah, mungkin sahabat sales itu juga ada yang baru tahu, yang baru dengar gitu ya, atau ada yang udah memang pernah dengar gitu ya. Nah, kita mau ngulik lebih jauh nih, bahas lebih jauh tentang spin selling. Apa sih spin selling itu, Coach? Nah gini, sebelum saya ngomong spin selling, saya mau ceritakan dulu, kebanyakan para sales itu ketika jualan, kebanyakan presentasi. Jadi kebanyakan mereka langsung presentasi. Ini Bu Ana pasti sering banget ngeliat gitu ya. Jadi misalkan saya jualan sama Bu Ana, begitu datang ketemu Bu Ana, apa yang dilakukan? Saya langsung presentasi kan. Pagi Bu Ana, ya saya dari perusahaan ini, saya mau langsung presentasi tuh. Saya mau menawarkan kepada Anda, kayak gitu ya. Bahkan pernah kayak contoh yang paling gampang, jualan komoditi deh. Yang berapa kali orang mau janjian sama Bu Ana minta ketemu. Mereka ngomongnya apa? Pasti datang ketemu nanti ngomongnya apa? Ya kami adalah perusahaan ini, kami mau menawarkan kayak gitu kan? Iya. Mereka langsung jualan. Saya menemukan banyak sales, kebanyakan cara jualannya adalah presentasi langsung. Gugup kali dia, Coach. Bukan, nggak tahu Kalau tuh dia ajaran. harus diajak ngobrol, dia mungkin kagok kali atau gimana ya. Jadi dia Iya, ya langsung mungkin juga. Hanya memang cara itu bukanlah cara yang tepat. Karena kebetulan, jadi ceritanya ada satu orang namanya Neil Rackham. Neil Rackham itu adalah dia pernah bekerja di salah satu perusahaan konsultan terbesar. Dan Neil Rackham ini kalau nggak salah dia melakukan interview atau melakukan pengujian atau melakukan tes kepada orang-orang hebat. Cara jualannya. Nah ketika itu dia pelajarin, dibikin konsep yang namanya spin. Konsepnya spin. Spin itu Neil Rackham itu dari Inggris ya. Jadi dia melakukan konsepnya itu, dia dibikin namanya spin. Singkatannya adalah S adalah situasi, P adalah problem, I adalah implikasi, N adalah need payoff. Ya nanti akan saya jelaskan maksudnya apa. Nah Neil Rackham akhirnya menjadi terkenal gara-gara konsepnya itu yang disebut spin selling. Dan bahkan para sales kalau tidak pernah belajar spin kayaknya belum jadi sales tuh. Jadi dianggap tidak bagus gitu loh. Jadi kasih gambaran di konsep spin ini, dia menganggap bahwa sales yang jago harus mampu menggali pertanyaan, mampu menggali kebutuhan dari customer dengan metode spin tadi. Jadi kalau sekarang ini bahkan Neil Rackham itu dikenal sebagai rockstar-nya sales. Jadi sales rockstar gitu ya. Jadi dianggap dia jenius banget lah. Singkat cerita, kenapa saya bisa tahu? Karena kebetulan saya menjadi salah satu faculty membernya Imparta. Imparta itu adalah top 20 sales training provider base-nya di London. Dan kebetulan Neil Rackham menjadi konsultan utama yang mensupervisi di si perusahaan Imparta itu. Walaupun materinya ada perbedaan yang menarik signifikan. Wah, Coach Arif jadi asosiatnya di sana. Bukan asosiat, faculty member. Faculty member. Iya, kalau jadi tim pengajar, jadi tim pengajar ya. Mereka. Tim pengajar resmi dari mereka. Pakai bahasa Inggris gitu kan. Belajarnya pakai bahasa Inggris, tapi mengajari di berbagai negara. Kebetulan saya pegang handle di Indonesia. Kebetulan pernah ngajar juga di Filipina ya. Walaupun bahasa Inggris saya setengah-setengah gitu ya. Tapi yang penting adalah kita kemampuannya itu. Nah, ini yang saya mau ceritakan sedikit menarik. Jadi sales itu kebanyakan ketika ketemu salaman langsung presentasi. Sedangkan spin selling tidak. Spin selling itu idealnya adalah ketika ketemu ngajak ngobrol dulu, jalin hubungan dulu. Setelah ngajak ngobrol, jalin hubungan, baru dia menggunakan metode spin. Setelah menggunakan metode spin, idealnya adalah mereka nanti habis itu baru setelah spin dapat dong kebutuhannya. Ibaratnya kayak gini nih. Saya pakai contoh sederhana deh. Ini contoh Ibu Ana pegang. Ini contoh ya. Ibu Ana kasih saya. Iya, ini ibaratnya gini ya.
ini kan punya Bu Ana problemnya. Saya gali pakai spin. Nah, setelah saya pegang, ini problem ibu dari tangan saya kan. Nah, problem ibu saya konekin dengan solusi punya saya. Setelah saya konekkan solusi punya saya, baru saya presentasiin ke Bu Ana. Dapat ya? Jadi perhatiin ya. Kalau yang sekarang kan nggak sales kan? Ini punya saya, langsung saya kasih ke Bu Ana, betul nggak? Iya. Nah, yang spin beda. Saya nanya dulu problem ibu kasih problemnya ke saya pegang problemnya, baru saya presentasi. Saya konekin problem ibu dengan ini presentasinya. Itu konsepnya spin. Setelah itu baru mengatasi keberatan. Nah, sedangkan sales nggak begitu. Sales langsung jualan. Yang kata Ibu Ana, mungkin dia gugup, mungkin dia apa, dan sebagainya. Bisa jadi kenapa? Karena tidak diberikan pelatihan tentang teknik menggali kebutuhan yang bagus. Sampai sini oke, Bu? Iya. Nah, tekniknya gimana? Yang pertama tekniknya namanya situasi. Situasi adalah menanyakan kondisi ibu. Situasi ibu. Misal, anggaplah saya jual apa, Bu? Kita jual apa? Silakan satu. Ini produknya mesti produk mahal ya. Kalau spin biasanya produk yang agak lebih mahal. Kalau produk murah sih nggak perlu spin lah. Jualan kue nggak mungkin spin lah. Oke, anggaplah kita mau jualan apa, Bu? Penggorengan. Penggorengan pen ya, penggorengan pen yang ukurannya besar ya, yang pakai marble. Yang sekarang kan kita kenal marble ya, bukan model-model teflon ya. Nah, oke. Nah, saya tanya ya pada Bu, saya boleh cerita Bu, Ibu senang masak nggak Bu? Suka. Oh, masak apa Bu yang biasa Ibu masak? Macam-macam, ditumis. Ya di oseng gitu. Nah selama ini Bu, kalau saya boleh tahu Bu, Ibu ketika memasak Bu, Ibu suka memasak juga kayak ikan gitu? Ibu masak? Ikan, ayam, daging, dan sayur dan sebagainya. Oke Bu, bagus. Nah ingin saya tanya Bu, problem apa Bu biasanya yang Ibu ada selama masak itu ada masalah nggak Bu yang biasa Ibu hadapi? Cepet lengket. Oh cepet lengket. Biasanya apa yang terjadi Bu kalau lengket itu? Nah ini udah mulai problem ya. Ini mulai problem. Nah kalau saya tanya, apa yang terjadi Bu? Itu berarti implikasi. Apa yang terjadi Bu dari lengket itu Bu? Ya jadinya itu ya makanannya juga hancur. Oh, makanannya hancur. Nah, saya penasaran Bu, kalau makanan hancur ini masih implikasi ya. Implikasi itu artinya apa dampak negatifnya? Bu, kalau makanan hancur itu apa yang terjadi Bu? Setelah hancur gitu ya, walaupun saya tahu dimakan kan tetap. Terus gimana Bu orang-orang sekitar Ibu kalau ngeliat makanan hancur gitu? Ya jadi kurang bagus aja sih. Kurang bagus. Ya meskipun rasanya kan orang tetap lihat makanan itu ada bentuknya. Makanan ada bentuknya. Oke, Ibu selain itu ada apa dampaknya lagi Bu yang kalau saya boleh tahu ketika makanan hancur itu? Ada komentar-komentar apa dengan orang sekitar? Ya kalau lengket jadinya kan kita mau masak lagi yang berikutnya harus dibersihin dulu, keluarin dulu keraknya, lengketnya, baru masak lagi yang baru. Jadi selama ini jadi kayak bom waktu ya Bu ya? Iya. Kalau misalkan Bu ada produk yang bisa menyelesaikan masalah itu, jadi tidak perlu terlalu banyak lama dicuci dulu, terus makanannya nggak hancur bentuknya, kira-kira efeknya apa buat Ibu? Ya mau banget. Mau banget ya? Itu namanya need pay off. Mau banget. Kira-kira apa keuntungannya buat Ibu kalau saya boleh tahu? Ya saya juga masakannya bagus lah ya hasilnya. Terus ini juga nggak makan waktu lah, nggak harus bolak-balik dicuci. Nah kebetulan Ibu baru kita jualan. Jadi kita jualan. Jadi pertama ditanya situasinya dulu, problemnya apa, implikasinya apa, need payoff-nya adalah dampak positifnya apa. Baru saya jualan presentasi produk. Kebetulan Ibu kami, kan tadi Ibu mengatakan, Ibu kan selama ini senang masak, tapi punya problem. Nah ini cara jualannya. Ibu masak, Ibu punya problem. Kalau masak kadang-kadang lengket jadi makanannya hancur. Sehingga ya walaupun ada rasanya, cuman bentuknya gak jelas. Kata Ibu kan tadi gitu. Kalau Mama ini, Ibu mau banget kan, karena supaya orang juga jadi lebih happy. Betul ya Bu? Iya. Nah kebetulan kami mempunyai produk, nah baru di-connect Bu. Punya produk panci dengan ukuran yang namanya produknya adalah panci marble misalnya. Jadi dikonekin. Kebanyakan orang kan kayak gitu ya Bu. Langsung jualan marble-nya aja kan. Jadi orang begitu, berapa harganya langsung gitu ya. Berapa harganya segini? Mahal. Nggak jadi kan. Nah tapi kalau kita nyebutin solusi Ibu bisa terjawab. Itu konsep yang dipakai dengan teknik yang namanya spin selling. Ya.
Nah, menarik sekali ya sahabat sales. Ternyata spin selling ini berarti kita sebagai sales tidak perlu langsung menjual gitu ya Coach ya. Tidak langsung presentasi. Tidak langsung to the point, langsung to tapi the point. menggali. Kalau menurut Bu Ana, kalau kelihatan dengan cara seperti itu, tadi kelihatannya apa yang Ibu rasakan? Kalau saya langsung jualan sama kalau saya tanya dulu dari Ibu. Kayaknya dia mengerti kebutuhan kita. Nah, kayaknya saya mengerti. Padahal sebenarnya saya nggak ngerti kan. Saya cuma bertanya, yang jawab itu adalah Bu Ana sendiri. Nah, jawaban itu yang kita pakai buat jualan, Bu. Oke. Jadi kalau mama ditanya, pertanyaan situasi tanya apa saja. Pertanyaan situasi tentang apa yang ibu lakukan, apa sudah berapa lama makainya, efeknya nah berapa lama makainya dan sebagainya. Kalau misalnya mobil ada berapa biayanya yang keluarkan, itu situasi. Problem baru kita tanya apa hambatannya ketika masalah itu terjadi, apa yang terjadi dan sebagainya. Itu problem-problem yang terjadi. Pernah nggak dapat kendala jualan mobil? Pernah nggak dapat situasi di mana ibu membutuhkan kendaraan tapi pada saat itu malam tapi ibu nggak bisa keluar, misalkan contoh kayak gitu. Nah, kalau implikasi adalah dampak negatif kalau problem itu tetap ada. Need payoff adalah apa dampak positif jika problem tersebut bisa diselesaikan. Itu adalah metode spin. Ya. Jadi jualan produk maupun jasa sama ya? Semua produk maupun jasa sama. Jadi pada dasarnya seorang sales harusnya idealnya menggali kebutuhan dulu, kemudian kita bisa bermain di bagian, sebenarnya banyak sales Bu ya, banyak pelatihan-pelatihan yang mengajarkan metodenya adalah menggali kebutuhan. Tapi biasanya yang kami temukan adalah menggali kebutuhan cuma S dan P-nya saja. Situasi dan problemnya. Tapi tidak pernah ngeliat dampaknya apa dan need payoff-nya apa. Kalau kita ngeliat dampaknya, efeknya apa Bu? Orangnya jadi nemu problem. Iya ya, bener juga ya. Masih ingat gak Bu, kayak contoh jualan properti waktu itu? Ada customer yang deket kita mau jualan properti, kita tanya situasinya seperti apa, problemnya seperti apa. Terus kemudian kita tanya, Pak, kalau situasi ini terus berlanjut, implikasi kan? Kalau situasi ini terus berlanjut, Bapak masih terus punya tim sales atau Bapak memecat karyawannya? Dia bilang, saya masih pakai tim sales. Nah, kalau pasti pakai tim sales, pertanyaannya saya, kalau tetap Bapak meng-hire dengan penjualan tetap drop, berarti Bapak untung apa rugi, Pak? Ya rugi dong kalau kayak gitu. Nah, kalau kami bisa memberikan solusi, membuat tim sales Anda bisa jualan, walaupun saya tahu kondisi sekarang tidak gampang jualannya. Apa yang bakal terjadi? Oh iya ya, kalau kayak gitu tim kami bisa kami tingkatkan sehingga mereka bisa menggali kebutuhan lebih bagus, bisa jualan lebih banyak. Nah, itu yang maksud saya, itu yang mau saya berikan kepada Bapak. Closing deh jadinya nanti. Bisa closing. Kalau saya cuma menggali situasi dan problem, tidak memakai implikasi dan NPF, biasanya nggak berhasil. Cuman gali-gali informasi. Gali-gali aja tapi kita nggak kasih solusi. Betul, gali-gali tapi tidak memberikan. Bukan nggak memberi solusi, memberi solusi. Tapi tidak nakut-nakutin, tidak ada dampak negatifnya, tidak ada. Misalnya contoh, problemnya, oh iya masa ini adalah jualan sulit. Nah makanya saya mau memberikan pelatihan, itu nggak connect. Tapi dampaknya apa kalau ini masih terus berlanjut? Nah biasanya orang baru bergeser, baru berubah pendapat setelah melihat dampaknya. Dampak negatifnya apa, baru orang mau berubah. Begitu Bana. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, menarik sekali bincang-bincang kita tentang spin hari ini ya. Nah, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, boleh langsung dilayangkan saja. Dan kalau ada pelatihan-pelatihan mau di mana nih Coach? Nah, bisa masuk ke salesuniversity.id. Di sana ada pelatihan-pelatihan kita yang langsung bisa belajar kapanpun. Dan juga untuk pelatihan yang langsung secara online dan bisa tatap muka ataupun corporate mengundang kita, bisa ke corporaconsulting.com. Jadi di corporaconsulting.com di sana semua jadwalnya sudah ada. Oke, ada websitenya ya teman-teman. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, dengan saya Ana Milani. Dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa, salam performance, bye-bye. Bye.